Hai, welcome back to my channel Past Imperfect Story. Di episode kali ini kita tidak membicarakan sejarah Romawi dulu dan melipir dulu dikit ke Yunani. Kita akan membicarakan Greek mythology atau mitologi Yunani. As you know, nostalgia is my middle name and everything nostalgic is right up my street. So, let's do it. Oke, kenapa sih kita melipir dikit ke Yunani dan membicarakan Greek mitologi? Ini sebenarnya pure preference aja, karena gue memang tergila-gila banget sama mitologi Yunani. Kenapa? Karena memang gue kagum banget sama betapa relatable-nya kisah-kisah dalam mitologi Yunani, dan begitu banyaknya dia mengilhami beribu-ribu atau mungkin puluhan ribu karya seni seperti film-film, pementasan, lukisan, patung, musik, bahkan bahasa, dan juga sains. Mitologi Yunani sendiri walaupun tua, tapi bukanlah yang tertua di muka bumi ini. Mitologi tertua sendiri sebenarnya berasal dari Egypt atau Mesir dan Mesopotamia. Sebagai perbandingan, Epic of Gilgamesh, yaitu literasi mitologi yang berhasil ditemukan, berasal dari abad 3 BCE atau Before Common Era. Sedangkan karya paling awal dari mitologi Yunani sendiri, yaitu dari Homer dan Hesiod, dibuktikan berasal dari abad ke-8 BC atau Before Christ. Tapi, kenapa nih mitologi Yunani kok lebih populer dan lebih relate sama kehidupan kita sehari-hari dibanding mitologi dari negara-negara atau daerah-daerah lain? Itu karena mitologi Yunani sangat-sangat lengkap diabadikan dalam tulisan-tulisan epik. Berbanding terbalik dengan mitologi-mitologi lain yang biasanya diturunkan dari generasi ke generasi melalui oral atau turun dari mulut ke mulut. Alasan lainnya adalah karena ketika Romawi menaklukkan Greece atau Yunani, Romawi sama sekali tidak menghancurkan kebudayaan Yunani dan justru mengintegrasikan kebudayaan Yunani ke dalam kebudayaan dan tradisi adat istiadat Romawi sendiri. Nah, karena Romawi waktu itu mendominasi dunia barat, tentu saja pengaruh percampuran antara kebudayaan Yunani dan Romawi menguasai dunia barat selama ratusan tahun. Alasan lain kenapa mitologi Yunani bisa sangat relate sama kita adalah karena Tuhannya atau dewa-dewi yang dikenal dalam mitologi Yunani sangat relatable sama hidup kita sehari-hari dibandingkan Tuhan-Tuhan atau dewa-dewi dalam kepercayaan monoteistik lainnya. Contohnya, dewa-dewi Yunani sangat bersifat dan berkarakter seperti manusia biasa. Mereka mempunyai rasa cemburu yang besar, kemarahan, dan ambisi yang sangat mengingatkan kita pada sifat manusia dan perilaku manusia sehari-hari. Dan yang terakhir, setelah 500 tahun, keagungan Romawi dan Yunani ditemukan kembali di zaman Renaissance, dan itu mengilhami begitu banyak karya seni dan juga arsitektur, bahkan di bidang sains. Begitu banyak planet dan konstelasi bintang yang dinamakan dari tokoh-tokoh dalam mitologi Yunani seperti dewa-dewinya, atau semigod, atau heroes. Even sampai sekarang nih, masih banyak banget film-film superhero yang diilhami dari cerita mitologi Yunani dan juga dinamakan sesuai dengan nama-nama karakter dalam mitologi Yunani. Jadi pengaruhnya memang gede banget, termasuk juga membentuk perbendaharaan bahasa di banyak negara di belahan dunia ini. Nah, untuk membuka seri ini, gue pengen mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat seorang nymph bernama Echo. Tapi sebelum kita mengenal lebih dekat tentang Echo, apa sih pengertian dari nymph? Biar nggak sama-sama penasaran, ayo kita bahas bareng ya. Apa sih nymph? Nymph dalam mitologi Yunani adalah sebuah entitas atau dewi minor yang mewakili suatu elemen alam. Contohnya ada 3 nymph, yaitu Naiad, Dryad, dan Oread. Naiad sendiri mewakili air tawar atau sungai-sungai, dan Dryad mewakili pepohonan, sementara Oread mewakili pegunungan. Anak gunung, mana nih suaranya?
Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah NIMB juga immortal seperti dewa-dewi atau abadi? Jawabannya sebenarnya mereka tuh bisa hidup sangat-sangat panjang, tetapi mereka tidak bisa hidup abadi dalam pengertian yang sesungguhnya. Contohnya nih, ketika bicara tentang NIMB Dryad yang menempati dan mewakili pepohonan. Kalau pohon yang ditempati oleh dia mati, maka NIMB ini juga akan mati. Lama-lama serem juga ya. Ini mengingatkan gue pada jin penunggu pohon atau genderuwo dan sebangsanya. Quite creepy. Nah, Echo sendiri adalah mountain nymph, yaitu nymph dari pegunungan. Kenapa sih gue tertarik banget sama si Echo ini? Pertama, karena memang kata Echo yang kita kenal sebagai pantulan suara atau gema, itu sangat-sangat menarik ya untuk diketahui latar belakangnya kenapa gema itu dinamakan sebagai Echo. Dan yang kedua, karena menurut gue kisah dia very romantic yet very tragic. Ayo kita bahas langsung, apa sih yang bikin kisah ini begitu romantis dan tragis? Echo sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya sangat sederhana, yaitu sound, suara. Yep. Mitos tentang Echo sendiri bisa kita temukan di tulisan Ovid, penyair Romawi, yang berjudul Metamorphosis. Echo diceritakan sebagai nymph yang sangat cantik dan banyak ngomong alias talkative, tapi bukan banyak ngomong yang nyebelin ya, gitu. Suara dia sangat indah dan sangat menyenangkan dan mengasihkan untuk diajak ngobrol panjang. She does love to talk. Sometimes mengingatkan gue sama diri gue sendiri karena gue juga suka banget ngomong. Saking sukanya dia berbicara, dia sampai diperalat oleh Zeus. Yap, that Zeus, dewa segala dewa atau tuhannya bangsa Yunani. Kita pasti udah tahu banget lah ya kalau Zeus itu terkenal playboy berat, playboy cap 3 duren. Dan dia beristrikan Hera yang sangat pencemburu dan udah lelah banget diselingkuhi oleh Zeus dan selalu curiga sama suaminya ini. Lucunya, setiap kali Zeus berselingkuh dengan salah seorang nymph, dia akan meminta Echo yang memang doyan ngobrol untuk mengalihkan perhatian Hera ke Zeus dengan cara mengajak ngobrol panjang, rambling gitu, ngomong ini itu, ngalor ngidul, ngulon kewetan, segala macam diomongin sehingga perhatian Hera teralih dari Zeus dan memberi kesempatan kepada Zeus untuk bisa kabur sama selingkuhannya alias nymph. Dan bagi kita ini pasti lucu banget, tapi wow, tidak bagi Hera. Nggak ada lucu-lucunya bagi Hera. Lama-kelamaan tentu saja akal bulus Zeus dan trik yang dilakukan kolaps nih ya, kolaborasi between Echo dan Zeus, Zeus x Echo, diketahui oleh Hera. Dan tentu saja Hera murka semurka-murkanya. Hera yang memang dasarnya punya masalah sama temperamen, tentu saja marah banget dan langsung mengutuk Echo. Padahal, menurut pendapat gue pribadi, Echo itu kan cuma diperalat oleh Zeus, dan siapa juga yang berani ngelawan Zeus? Like, he is Zeus, you know? Seperti umumnya cerita dalam mitologi Yunani, bahkan kutukan pun bisa jadi sangat puitis. It's poetic. It is cruel, but poetic. Apa sih yang dilakukan sama Hera untuk menghukum Echo? Tidak main-main, dia mengambil apa yang menjadi identitas utama Echo, yaitu suaranya, suara indahnya. Echo dihilangkan kemampuannya untuk berbicara dan hanya bisa mengulang kata yang dia dengar. Itu pun cuma kata terakhir yang dia dengar dari ya orang-orang yang ngobrol atau yang kedengeran sama dia. What a specific punishment. I don't know, gue yakin Hera ini memang psycho dan hukuman itu benar-benar amat sangat kejam. Tapi, again, puitis. Patah hati banget dong Echo pastinya, tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur dan Zeus juga tidak tergerak untuk membantu Echo sama sekali.
Suatu hari, ketika Eko lagi meratapi nasibnya dan kehilangan suaranya, dia jalan-jalan nih di tengah hutan. Dan dia tiba-tiba melihat seorang pemuda yang amat sangat ganteng, walaupun tidak soleh ya. Ingat, pemuda ini adalah Narsisus, pemuda tampan yang sangat-sangat arogan. Langsung saja Eko jatuh cinta tergila-gila karena melihat ketampanan Narsisus. Like she fell really really hard. Unfortunately, Eko sudah tidak bisa bicara seperti manusia normal. Jadi, dia cuma bisa diam-diam mengikuti Narsisus. Narsisus sendiri yang saat itu sedang berburu, kehilangan temannya berburu, dan kebingungan tersesat di tengah hutan. Tiba-tiba saja dia merasakan ada yang aneh, mungkin dia ngeh, dia diikutin, atau dia ngerasa di hutan lama-lama creepy juga, atau dia bingung nyari temennya di mana. Yang pasti dia akhirnya berteriak. Dan beginilah percakapan mereka ya kira-kira. Narsisus yang mulai panik berteriak. Ada orang di sini? Dan Eko yang hanya bisa mengulang kata terakhir, ikutan membalas dengan teriakan. Di sini. Oke, Narsisus mulai merasa itu jawaban yang aneh banget. Tapi dia masih penasaran dan dia bertanya untuk yang kedua kalinya. Narsisus pun berteriak. Datanglah ke sini. Dan dijawab langsung oleh Eko, ke sini. Oke, at this point, ini makin lama makin aneh dan ajaib. Dan Narsisus pun makin ketakutan. Tapi akhirnya dia nekat aja dan dia bilang, Ayo kita ketemu. dan Eko pun bahagia dengan undangan itu dan langsung menjawab, ketemu. Dan menghambur keluar dari semak-semak dan siap memeluk Narsisus. Oh my God. Narsisus tidak siap dan kaget setengah mati melihat sekonyong-konyong Eko keluar dari semak-semak. Sesudah percakapan yang aneh bin ajaib itu, langsung lari tunggang langgang sambil berteriak. Gue lebih baik mati daripada sama lo. Dan gilanya lagi otomatis Eko menjawab, sama lo. Oke. Cut. Oh my days. Larilah Narsisus sekencang-kencangnya dan Eko pun kaget dan patah hati sepatah-patahnya. Hatinya begitu remuk redam karena cinta pertamanya ditolak begitu saja, dan saking remuknya tubuhnya pun ikut hancur bersama hatinya sampai yang tersisa hanya tinggal tulang yang kemudian menjadi batu. Akan tetapi suaranya masih bisa terdengar mengulang setiap kata yang diucapkan oleh orang di pegunungan tersebut. Menurut gue, kisah yang sungguh-sungguh tragis, namun juga ada elemen keindahan di dalamnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kutukan Hera merupakan representasi dari pembungkaman terhadap kaum perempuan di zaman kuno. I don't know. What do you think? Yang pasti ini menyedihkan sekali, dan karena konon juga Eko ini merupakan name favorit dari Dewi Artemis karena suaranya yang begitu indah dan kemampuannya untuk ngobrol yang asik. Oke, gue sudahi dulu kisah tentang Eko dan episode kali ini. Eko yang namanya diabadikan dalam banyak bahasa sampai saat ini, dan I really hope you enjoy this tale and support me dengan like, comment, subscribe, or share if I really deserve it. Thank you so much for your support, and I see you on the next one.